Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifih wa ila jami'il muslimin al-ahya'i minhum lillahi ta'ala syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu asyara utawi kang kaping 13. Iku ayu raghiba yen to demenaken sapa muta'allim. Ayu raghiba yen to demenaken sapa muta'allim at-talabata ing murid atau santri fit tahsili ing dalem ngasilaken ilmu, artinya memotivasi karo konco-koncone ya. Itu hendaknya kita memberikan motivasi, demenaken itu motivasi ya. Jadi caranya apa? Diajak musyawarah. Di beberapa pondok itu ada syawir, istilah syawir itu ya musyawarah antar diskusi. Ya, sesekali mungkin tadabbur alam. Ya, apa itu tadabbur alam? Itu ya merenung di alam. Jak outbound. Nah, ini dalam rangka yuraghiba fitahsil. Ya, tapi situasi pandemi ini ya sementara sabar. Ya, biasanya kan kita ini seneng kalau diajak ke outbound apa itu ya. Wah, jadi isinya bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar rekreasi saja. Tapi kebanyakan memang kita ini banyak rekreasinya dibanding kita ini studi banding ke Universitas Pajajaran misalnya. Kan studi bandingnya cuma 2 jam paling ya. Yang lainnya kan melencer, ya. Mampir ke sini, mampir ke situ, ya. Studi banding ke UIN Jogja misalnya. Wah, di UIN Jogja paling hanya 2 jam. Ke Malioboro 3 jam, ke Parangtritis 5 jam. Nah, jadi biasanya begitu. Ya nggak apa-apa, asalkan memang itu kita bisa mengambil manfaat. Jadi ono laporan nih, kan seneng arek iku kayak ngono. Karepku nek oleh ya ngono, artinya kita ini belajar maca kitab di ngene puncak gunung misalnya. Wah, luar biasa itu ya. Ngaji adabul alim ya sekali lah ya. Jadi biar tidak gak sepaneng terus ya. Wayadul lahum lan yen to nuduhaken sapa muta'allim ing thalabah ala madhonil istighali ing atase pira-pira nggon penyonone kesibukan wal faidati lan faedah, dan kita menunjukkan kepada
santri-santri yang lain, ya, apa yang harus kita sibuk, ya, yang harus kita sibukkan diri kita, ya. Jadi kadang-kadang ya kita sibuk itu hendaknya kesibukan yang memang bermanfaat. Kita kadang-kadang anak-anak muda seperti kalian ini kalau dipegangi HP, dipegangi laptop, kalau untuk daring, untuk ya sekarang ini berapa jam sih pelajaran online, ya kan? Mungkin kita lebih banyak chattingnya dibandingkan dengan belajarnya, ya. Nah, jadi itu. Maka di mana kita harus menyibukkan diri? Ya, memang di dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu salah satu kelompok yang kelak akan diberikan perlindungan pada hari kiamat itu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Tapi ukuran beribadah itu jangan dikira hanya sholat saja, tapi jadi juga termasuk menuntut ilmu, mencari ilmu, bersilaturahmi ke guru, diskusi, itu termasuk ibadatillah. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang menceritakan di Damaskus, ya, di Syria itu ada seorang penggali kubur. Suatu hari penggali kubur ini didatangi oleh seorang ibu-ibu yang berpesan kepada penggali kubur itu, tolong galikan kuburan karena saya akan menguburkan anak saya. Akhirnya penggali kubur ini menggalikan kubur untuk ibu itu, dan beberapa saat kemudian rombongan jenazah dan pengantarnya itu sampai di kuburan itu. Ketika jenazah itu diturunkan, penggali kubur itu ikut ngubur. Tiba-tiba dia melihat di kuburan itu seolah seperti taman surga. Hanya dia yang melihat, pengantar yang lain nggak melihat. Ya, hanya dia yang melihat. Akhirnya kaget, tapi dia simpan. Ya, setelah selesai penguburan, sudah beberapa bulan kemudian, wanita ini mendatangi penggali kubur itu lagi. Pak, tolong galikan kuburan, saya ingin menguburkan anak saya. Penggali kuburan ini menggali kuburan lagi. Ya, akhirnya setelah selesai menggali kubur, maka beberapa saat kemudian rombongan jenazah dan pengantarnya datang. Dan ketika jenazah diturunkan, laki-laki penggali kubur ini ikut di dalam liang lahat. Betapa terkejutkah, laki-laki dia melihat taman surga di saat orang lain tidak melihat. Maka dia kaget, dia takjub. Setelah selesai, penggali kubur ini mendatangi ibu yang minta dia menggali kubur, yang telah menguburkan 2 orang anaknya dengan selisih beberapa bulan. Dia bertanya, "Ibu, iya Pak, saya ingin bertanya kepada panjenengan, ada apa? Ketika beberapa bulan yang lalu ibu meminta saya menggali kubur untuk menguburkan salah satu putra ibu, aku melihat ketika jenazah diturunkan, aku melihat taman surga di dalam liang lahat itu. Dan laki-laki ketika kemarin ibu mengantar jenazah putra ibu yang lain, saya melihat laki-laki, saya melihat taman surga di tiang lahat itu. Sebenarnya siapa putra-putra ibu itu?" Akhirnya ibu ini menjelaskan, "Pak, yang pertama itu adalah kakaknya anak yang meninggal kemarin itu. Dia
yang selama ini membiayai adiknya yang kemarin itu meninggal. Dan adiknya yang baru saja meninggal kemarin adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi membiayai penuntut ilmu itu sama dengan orang yang menuntut ilmu sendiri diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka akhirnya penggali kubur ini takjub. Seketika itu juga dia berhenti jadi penggali kubur, dia datang ke seorang syekh dan mondok di tempatnya syekh. Ketika ditanya, kenapa umurmu ini sudah usianya sudah agak tua, mungkin sudah sekitar 50 tahunan, kau usianya sudah kasep semua. Kenapa? Kemudian orang ini, penggali kubur ini bercerita kepada syekh itu tentang kejadian di kuburan itu. Akhirnya selama bertahun-tahun dia menuntut ilmu, jadilah dia menjadi salah seorang ulama terkemuka di Damaskus. Ya, jadi di nama belakangnya itu ada Al-Haffar yang artinya penggali kubur. Nah, jadi di mana kita itu menyibukkan diri? Nah, tentu hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan sibuk dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Wayasrifa lan yento ngengoaken, ya, memalingkan sapa muta'allim anhum saking tolabah alhumuma ing pira-pira keprihatinan almusghilata kang nungkulaken, kang menyibukkan apa ya humum anhu, ya, anhu saking tahsil, ya. Jadi hendaknya diingatkan, ya, jangan sampai keberhasilan kita itu terganggu, ya. Jangan sampai keberhasilan kita terganggu karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu, ya. Makanya ala-ala itu salah satunya berbunyi watuluz zamani, lamanya waktu. Tetapi bukan karena lamanya itu terus kita menjadi santai. Nah, ya. Jadi begitu. Wa yuhawwina, ya, lan ngerepotaken, ya, ya, sapa muta'allim ngringanaken, ya, wa yuhawwina lan ngringanaken, meringankan sapa muta'allim alaihim ing atase tolabah mu'natahu ing biayane, ya, ing biayane tahsil, ya. Jadi kalau perlu diringankan biayanya karena memang menuntut ilmu itu enggak murah, ya. Jadi kalau sampean sekarang ini mungkin piro SPP nih mondok 1 juta berapa? 1.300.000, ya. 1.300.000 itu enggak murah. Walaupun ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, ya. Sekolah Islam Internasional Jakarta itu 1 bulan SPP-nya 3,5 juta. Masuknya itu sudah 70 juta atau berapa gitu. SPP-nya 3,5, mangane podo. Tapi fasilitasnya berbeda. Mereka kalau studi banding itu enggak ke Jogja, ya, studi bandingnya ke Turki, ya, ya, kadang ke Syria waktu masih aman. Jadi ke negara-negara yang negara-negara Islam yang maju, ke Mesir, ya. Nah, kita ini karena SPP-nya segitu cukup ke Jogja, kadang-kadang ke Malaysia. Kamu ini jak nang Parangtritis saya seneng, ya, jadi itu ke Turki tambah gak mulai-mulai, Bu, ya, jadi itu, ya. Ya, jadi meringankan biayanya.
wa yudzakkira, ya, lan ngelingaken sapa muta'allim lahum maling thalabah ma ing barang istafadahu kang ngalap faedah sapa muta'allim ing ma minal qawaidi saking pira-pira kaidah wal gharaibi, ya, wal gharaibi lan pira-pira perkara kang gharib itu aneh, ala jihadin nasihati ing atase arah-arahe nasihat wal mudzakarati lan mudzakarah. Nah, jadi saling mengingatkan, ya, akan apa-apa yang bermanfaat, misalnya kaidah-kaidah, perkara-perkara yang mungkin aneh atau asing. Apalagi di zaman sekarang ini banyak peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak bisa dinalar manusia, seperti corona ini, ya, jadi pandemi ini. Jadi kita kadang-kadang nggak masuk, ini penyakit apa, jadi gak ketok tapi kok gregetno, ya, virus. Nah, makanya ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ya. Nah, kita menghargai mungkin orang yang tidak percaya, monggo, tapi saya percaya, ya. Banyak orang yang karena tidak percaya itu Allah ingatkan, Allah tegur. Ada beberapa yang akhirnya terpapar, ya alhamdulillah selamat. Akhirnya justru setelah dia mengalami itulah dia menjadi tobat, ya, akhirnya sadar, disiplin, ya, protokol. Jadi ada sesuatu yang mungkin ada pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil hikmah. Maka jangan terus nyalah-nyalahno corona tok ae, ya. Nah, ya sebenarnya selesai ketika kita ini sudah menjadi orang yang disiplin, itu aja. Selama lebih banyak yang tidak disiplin, ya maka sulit, ya, kita menyelesaikan atau apa istilahnya pandemi ini berakhir. Tapi kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, ya. Nah, ketika menganukan itu, ya, dengan cara nasihat. Nasihat itu apa? Mengharapkan kebaikan. Wayu barokah lan yento diparingi barokah apa lahu kaduwe muta'allim fi ilmihi ing dalem ilmune muta'allim, wa ya'dzumu lan dadi agung apa sawabuhu, ya, apa sawabuhu ganjarane muta'allim. Nah, jadi muga-muga ilmune barokah. Sing diarani barokah iku apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu sing diarani barokah. Lah ilmu sing barokah, ilmu yang menambah kebaikan. Walaupun mungkin awake dhewe iki gak patek duwe gelar, ya kan? Walaupun kita ini ilmunya nggak banyak, tapi kalau ilmu itu barokah akan membuat hidup kita ini tenang. Jadi ilmu yang barokah itu cirinya biasanya manfaat. Manfaat itu artinya kita bisa mengamalkan, walaupun mungkin kita amalkan yang tidak 100%, tetapi kita bisa mengamalkan 50% dari yang kita pelajari, itu sudah luar biasa. Karena kayak gini lah, nyontoh Kanjeng Nabi, ya, mencontoh Kanjeng Nabi itu kan harus kita lakukan. Kalau kita nggak bisa mencontoh Kanjeng Nabi 100%, ya paling nggak 90%. Gak iso 90%, ya 80%. Dan terus sing penting pokoknya apa? Sing penting ada yang kita contoh sunnah-sunnahnya. Paling tidak kita mencontoh beliau
ana sing poso Senin Kemis, ana sing sholat jamaah, enek sing seneng sedekah, berarti itu sudah mencontoh Kanjeng Nabi. Kalau harus 100% mencontoh Kanjeng Nabi, gak iso lah, gak ada. Sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar saja itu gak bisa 100% mencontoh Kanjeng Nabi. Paling sahabat Abu Bakar itu ya 98% lah. Jadi itu nanti berarti barokah ilmune. Nah, waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku bakhila bakhil sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyuragiba, bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyuragiba, fala yasbutu moko ora tetep apa ilmu, ya, fala yasbutu moko ora tetep apa ilmu ma'ahu sartane man. Barang siapa yang bakhil, ya, bakhil ini bukan berarti hanya sekedar medit pelit dalam keuangan, enggak, tetapi pelit dalam memberikan ilmu, pelit dalam tidak mau memotivasi orang lain. Karena kadang-kadang kita ini mikir-mikir, aku dewe ya apa ya. Jadi jangan berpikiran begitu, ya. Sedikit yang kita miliki tapi manfaat itu lebih baik daripada banyak yang kita punya tapi tidak manfaat, ya. Nah, kadang-kadang orang itu menuntut ilmu suka karena gelar-gelarnya saja, sehingga ada orang yang kadang-kadang nek gelare gak ditulis itu dia gak seneng, tersinggung. Saya ini menuntut ilmu puluhan tahun, lulusan S3 kok gelare gak ditulis gitu. Ya, ada yang begitu, ya. Nah, tapi begituan, ada yang gelarnya itu sampai berderet-deret profesor, doktor, insinyur, kiai haji, dokter Andes, ya, SH, LLM, MAG, gelar terakhir ALM, ya gitu. Angel tuturane, ya, angel. Ya. Jadi bukan karena itu, ya. Jadi ojo bakhil-bakhil. Wa in sabata, nah, wa in sabata lan lamun tetep apa ilmu, lam yusmir moko ora berbuah apa ilmu. Kalaupun ilmu itu ada pada dirinya, tetapi ilmu ini tidak akan berbuah, tidak akan manfaat, tidak akan barokah, ya. Jadi itu, ya. Waqad jarraba lan teman-teman jajal zalika ing mengkono-mengkono yuragiba ayyuragiba sapa jamaatun jamaah minas salafi saking ulama salaf, wala yabtakhiru lan ora gumedhe sapa muta'allim, ora sombong, alaihim ing atase tolabah, au yujibu utawa nggawakaken apa mengherankan, tidak ujub sapa muta'allim bijudati dzihnihi kelawan baguse akale muta'allim, ya. Jadi tidak sombong dengan santri, ya, ya, tawadhu, ya, karena merasa seperjuangan. Jadi karo kanca-kancane iku bal yahmadu, tapi muji sapa muta'alim Allah taala ing Allah taala, wa yastazidu lan amrih tambahan sapa muta'alim minhu saking Allah bidawami syukrihi kelawan langgenge nyukuri Allah.
wa yukrimahum lan yen to mulyakaken sapa muta'allim ing thalabah bi ifsa issalami kelawan nyebaraken salam wa dhuhuril mawaddati lan katone welas asih, ya, menampakkan kasih sayang, wal ihtirami lan penghormatan, wa ayura lan yen to jaga sapa muta'allim lahum maring thalabah haqqos suhbati ing hae kekancan, haknya persahabatan, wal ukhuwati lan seduluran fiddini ing dalem agama, wal khirfati lan penggawean. Fa innahum qastune thalabah iku ahlul ilmi, ahli ilmu, welas asih, menampakkan kasih sayang, wa hamalathu lan wong kang gawa ilmu, wa tullabuhu lan wong kang golek ilmu, wa yataghafalu, ya, lan nglali-nglali melupakan sapa muta'allim an taksirihim, ya, saking pepekone thalabah. Ya, jadi kekurangannya itu lupakan. Ya. Jadi kita kadang-kadang melihat orang lain ini yang dilihat kekurangannya, tidak melihat kelebihannya. Sementara kita melihat diri kita ini yang kita lihat kelebihan kita, tapi kita melupakan kekurangan kita. Harus dibalik. Wa yaghfiru wa yaghfiru lan ngapura sapa muta'allim zalalahum ing klirune thalabah wa yastur lan nutupi sapa muta'allim auratahum ing aurate thalabah. Artinya kekurangannya, aib-aibnya itu. Wayaskuru, ya. Wayaskuru lan nyukuri sapa muta'allim muhsinahum ing wong kang gawe baguse thalabah. Ya. Jadi kalaupun ada orang temannya thalabah yang berbuat baik, tetap mengucapkan terima kasih. Ya, wa yatajawazu, ya, lan ngapura sapa muta'allim an musiihim saking wong kang gawe olone thalabah. Yang berbuat baik syukuri, ucapkan terima kasih. Yang berbuat jelek maafkan, ampuni. Nah, jadi itu baru menuntut ilmu yang sempurna, ya. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.